Ada yang baru nih guys. Kamu tahu nggak sih apa yang lagi happening banget di dunia volley Indonesia sekarang? Gila, parah banget nih ceritanya. Jadi gini, Red Sparks yang notabene tim papan atas di Liga Volley Putri Korea, tiba-tiba aja jadi kayak kapal yang bocor gitu. Pemain-pemainnya pada mundur satu persatu dan yang bikin makin menarik ada sosok Megawati Hangestri yang tiba-tiba jadi sorotan utama. Bro, kamu pernah nggak sih merasa ada yang tidak beres di balik tim volley favoritmu? Seperti, kamu melihat Red Sparks main? Harusnya chemistry-nya kece banget, tapi kok berasa ada yang hambar gitu. Nah, ternyata saya baru tahu nih, ada drama internal yang bikin heboh banget di Red Sparks. Guys, kamu tahu kan siapa Megawati? Kalau kamu followers volley Indonesia pasti kenal banget sama dia. Jadi belakangan ini namanya lagi ramai banget. Dibicarakan gara-gara situasi di Red Sparks yang kayak lagi dilanda badai gitu. Dan yang bikin saya kaget, tanggapan Megawati soal ramainya pemain Red Sparks yang mundur satu persatu ini beneran di luar dugaan banget. Saya tidak menyangka sih. Biasanya pemain senior kayak Megawati ini bakal diplomatis banget kalau ngomong, tapi kali ini beda. Dia kayak udah tidak tahan sama situasi yang terjadi. Dan kamu tahu tidak dari sumber yang saya dapat, tanggapannya ini beneran bikin orang-orang di dalam tim Red Spark sendiri sampai terheran-heran. Nah ini dia yang bikin saya merinding bro. Megawati Hangestri tiba-tiba aja buka-bukaan dengan statement yang bikin semua orang melongo. Dia bilang, saya tidak menyangka ini bisa terjadi di Red Sparks. Gila kan? Ini dari pemain yang udah berpengalaman banget di dunia volley. Kalian bayangin aja, Megawati yang sudah malang melintang di berbagai kompetisi. Tiba-tiba aja ngomong kayak gini. Artinya apa coba? Pasti ada sesuatu yang bener-bener unexpected happening di balik layar Red Sparks. Dan yang bikin makin penasaran, dia kayaknya tahu banget apa yang sebenarnya terjadi, tapi masih hati-hati buat ngomong detail-detailnya. Saya jadi berpikir nih, apakah ini ada hubungannya sama manajemen tim? Atau mungkin ada konflik internal yang selama ini disembunyikan? Yang jelas, kalau sampai Megawati yang notabene pemain profesional banget sampai shock kayak gini, pasti ada yang nggak beres banget di Red Sparks. Oke guys, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaan yang lagi menghantui semua penggemar volley adalah, ada apa sih sebenarnya di balik mundurnya pemain-pemain Red Sparks? Dan yang bikin makin menarik, tanggapan Megawati soal ini bener-bener menohok banget. Dari informasi yang beredar, kayaknya ada sesuatu yang fundamental banget yang berubah di dalam struktur tim Red Sparks. Dan Megawati, dengan pengalaman internasionalnya, kayaknya melihat ada yang tidak beres dari awal. Tapi yang buat saya penasaran kenapa dia baru ngomong, sekarang perlu dicatat nih bro. Informasi detail tentang penyebab spesifik. Mundurnya pemain-pemain ini masih belum terkonfirmasi sepenuhnya. Tapi yang jelas, ada ketegangan yang cukup serius di dalam tim. Saya jadi inget nih sama kasus-kasus serupa di tim olahraga lain. Biasanya kalau ada eksodus pemain kayak gini pasti ada masalah di level manajemen atau perbedaan visi yang mendasar. Dan kalau sampai Megawati sampai angkat bicara dengan nada yang agak keras gini, berarti masalahnya udah cukup serius. Plot twist nih guys. Ternyata bukan cuma Megawati aja yang angkat bicara. Pelatih Italia Gianfranco juga udah buka suara soal situasi ini. Dan kamu tahu tidak, statement dia malah bikin situasinya makin menarik. Gianfranco ini kan pelatih berpengalaman banget di dunia volley internasional. Dia udah menangani berbagai tim di Eropa. Jadi pengalamannya tidak main-main. Nah, pas dia ngomong soal situasi Red Sparks, ada sesuatu yang menarik dari cara dia menyampaikannya. Yang saya tangkap dari statement Gianfranco, dia kayaknya pengen ngasih perspektif yang berbeda. Dari sudut pandang seorang pelatih profesional. Dan menariknya, dia tidak langsung menyalahkan siapa-siapa, tapi lebih ke analyzing situasi yang terjadi. Ini menunjukkan kalau dia sebagai pelatih yang berpengalaman, tahu banget gimana cara menghandle situasi yang sensitif kayak gini. Disclaimer nih guys, detail lengkap dari statement Gianfranco masih belum sepenuhnya dikonfirmasi. Tapi yang jelas, dia udah memberikan tanggapan resmi terkait situasi ini. Nah, ini dia yang bikin saya speechless. Gianfranco dalam statement terbarunya malah sebut nama Elisa Zanet secara langsung. Dan kamu tahu dia bilang apa? Bukan salah dia, tapi sistem yang berubah. Gila kan? Ini kayak plot twist yang tidak terduga banget. Jadi selama ini mungkin ada persepsi kalau kedatangan Elisa Zanet di Red Sparks, ini yang bikin situasi jadi ribet. Tapi ternyata dari mulut pelatih sendiri, dia bilang bukan salah Elisa Zanet, malah dia pointing ke sistem yang berubah. Nah, sistem apa nih yang dimaksud? Saya jadi berpikir apakah ini ada hubungannya sama perubahan manajemen? Atau mungkin ada perubahan kebijakan dari level yang lebih tinggi? Yang jelas, statement to Gianfranco. Ini seperti memberi pencerahan baru tentang situasi yang sebenarnya terjadi di Red Sparks. Dan yang menarik, dia dengan tegas membela Elisa Zanet. Ini menunjukkan kalau sebagai pelatih,
Di melihat Elisa Zanet sebagai aset yang valuable, bukan sebagai masalah. Tapi kalau gitu, kenapa masih ada pemain yang mundur? Ada apa sebenarnya dengan sistem yang dia maksud? Plot twist lagi nih, bro. Ternyata, ada sosok lain yang juga jadi perhatian dalam drama Red Sparks ini, yaitu Elisa Zanet. Dan yang bikin menarik, katanya dia dan Megawati saling support satu sama lain. Tapi paradoksnya, kenapa pemain lokal malah pada mundur? Elisa Zanet ini kan juga pemain asing yang main di Red Sparks. Nah, katanya dia dan Megawati punya hubungan yang suportif banget. Mereka seperti saling backing up satu sama lain dalam situasi yang challenging ini. Dan sebagai sesama pemain asing, mungkin mereka merasakan pressure yang sama. Tapi yang bikin saya bingung, kalau kedua pemain asing ini bisa saling support dan collaborate dengan baik, kenapa justru pemain lokal yang pada mundur? Apakah ada gap komunikasi? Atau mungkin ada perbedaan ekspektasi? Ini yang bikin situasinya jadi seperti puzzle yang susah dipecahin. Perlu dicatat nih, informasi tentang dynamic, relationship antara pemain asing dan lokal di Red Sparks ini masih belum sepenuhnya clear, jadi kita tunggu aja konfirmasi lebih lanjut. Yang jelas, situasi ini menunjukkan kalau chemistry dalam tim olahraga itu benar-benar kompleks banget. Tidak cuma soal skill aja, tapi juga soal how people work together, communicate, dan adapt dengan perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan fundamental nih, bro. Kedatangan Elisa Zanet di Red Sparks ini sebenarnya bring positive impact atau malah jadi source of problems? Ini pertanyaan yang lagi hot banget dibahas di kalangan penggemar voli Indonesia. Di satu sisi, kedatangan pemain berkualitas kayak Elisa Zanet harusnya jadi boost buat tim. Dia bawa pengalaman internasional, skill level yang tinggi, dan mental juara. Secara logika, harusnya ini bikin tim jadi stronger dan more competitive. Tapi di sisi lain, realita yang terjadi kok malah kayak ada friction gitu. Pemain-pemain pada mundur, ada ketegangan yang terasa, dan situasinya jadi complicated. Ini yang buat saya mikir, apakah ada faktor-faktor lain yang tidak kelihatan dari luar? Mungkin aja ada isu soal adaptation, communication barrier, atau bahkan competition for positions yang lebih intens. Dan yang paling mungkin, ada perubahan dalam tim dynamics yang tidak semua orang bisa menghandle dengan baik. Analisis ini berdasarkan observasi situasi yang terjadi, dan masih butuh konfirmasi lebih lanjut untuk dapat gambaran yang komplit. Dina bilang kehadiran pemain asing seharusnya menginspirasi, bukan membuat mundur. Wah, ini deep banget kan statementnya? Sebagai pelatih yang udah berpengalaman di level internasional, Gianfranco pasti sudah sering menghandle situasi di mana pemain dari berbagai negara harus collaborate dalam satu tim. Dan filosofinya ini actually make sense banget. Pemain asing yang berkualitas harusnya jadi motivasi buat pemain lokal untuk improve, bukan malah jadi intimidation. Tapi yang terjadi di Red Sparks kayaknya berbeda dari ekspektasi ideal ini. Ada sesuatu yang membuat formula ini tidak work properly. Apakah itu soal approach-nya? Atau mungkin ada cultural gap yang lebih dalam? Yang menarik dari statement Gianfranco ini adalah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi lebih ke reframing perspektif tentang gimana seharusnya dinamik ini bekerja. Dia seperti pengen mengembalikan situasi ke track yang seharusnya, di mana collaboration antara pemain asing dan lokal bisa jadi win-win solution. Statement ini menunjukkan vision Gianfranco sebagai pelatih, tapi implementasinya di lapangan mungkin lebih challenging dari yang dibayangkan. Oke bro, itu dia update lengkap tentang drama Red Sparks yang lagi bikin heboh dunia, Volley Indonesia. Gila banget kan ceritanya? Dari Megawati yang buka-bukaan, Gianfranco yang ngasih perspektif sebagai pelatih, sampai situasi kompleks yang melibatkan pemain asing dan lokal. Yang saya tangkap dari semua berita ini adalah dunia olahraga profesional. Itu tidak sesimpel yang kita lihat dari luar. Ada banyak dinamik yang kompleks, mulai dari tim chemistry, management decisions, sampai individual adaptations, yang semua itu affect performance dan stability tim. Saya pribadi berharap situasi di Red Sparks bisa kembali dengan baik, soalnya tim ini punya potensi besar banget buat kompetisi di level tertinggi. Dan kalau semua pihak bisa duduk bareng, saling nge-cheer dan dicari solusi terbaik, pasti bisa jadi stronger dari sebelumnya. Anyway bro, itu dia cerita lengkapnya. Menurut kalian gimana sih situasi Red Sparks ini? Apakah bisa resolved atau bakal makin complicated? Makasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!